Yesaya 7 ayat 10-14. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama Advent di tahun 2024, yaitu kita memperingati menjelang hari Natal ya. Tetapi sekarang bukan kita menantikan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem lagi, kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dalam peristiwa pengangkatan ya. Tetapi perayaan Natal tetap harus kita lakukan. Sebab kalau Tuhan Yesus tidak turun di Bethlehem, kita semua tidak selamat ya. Jadi hari Natal itu penting juga. Kita kembali dalam pembacaan kita tadi. Di dalam kitab Nabi Yesaya ini, keadaannya pada waktu itu, Nabi Yesaya memberitakan pesan Tuhan buat raja di kerajaan Yehuda, yaitu Raja Ahaz. Itulah tadi yang kita baca ya. Pada waktu itu Israel terbagi dua kerajaan. Setelah Raja Salomo meninggal dan digantikan oleh anaknya yang bernama Rehabeam, 10 suku tidak setuju. Rehabeam anaknya Raja Salomo ini jadi raja buat seluruh Israel. Makanya 10 suku memisahkan diri dan mengangkat Yerobeam menjadi raja dengan ibu kotanya Samaria. Dan 2 suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, mereka tetap melanjutkan kerajaan Yehuda yang dulunya kerajaan Israel namanya, dengan ibu kotanya Samaria. Tetapi sejak perpecahan Israel menjadi 2 kerajaan Israel di sebelah utara dengan ibu kotanya Samaria, dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan dengan ibu kotanya Yerusalem, sering terjadi pertikaian. Tidak cocok ya, padahal tadinya satu negara, sekarang menjadi 2 kerajaan. Mereka selalu saling menyerang, saling menjatuhkan. Dan pembacaan kita hari ini, waktu itu kerajaan Israel yang 10 suku di sebelah utara dipimpin oleh Raja Pekah bin Remalia. Jadi Raja Israel pada waktu itu namanya Pekah, anak laki-laki dari Remalia. Kemudian kerajaan Yehuda yang di sebelah selatan dipimpin oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz ini masih keturunan Raja Daud ya. Dia adalah anak dari Yotam. Kakeknya bernama Yosia, kalau tidak salah Yosia ya. Terus bapaknya namanya Yotam. Dan sekarang yang memerintah kerajaan Yehuda namanya Raja Ahaz. Dan pada waktu itu penduduk Yerusalem, yaitu kerajaan Yehuda dan Raja Ahaz, sedang ketakutan. Ketakutan sekali karena kerajaan Israel utara yang rajanya bernama Pekah bin Remalia bersama-sama dengan Raja Aram. Aram itu kalau sekarang Suriah ya, negara Suriah. Kerajaan Aram itu pada waktu itu termasuk kuat ya. Bersama-sama jadi 2 kerajaan ya. Kerajaan Israel utara yang dipimpin Raja Pekah bin Remalia kerjasama dengan kerajaan Aram, yaitu Suriah sekarang, yang rajanya bernama Rezin.
Jadi dua raja ya, Raja Pekah dan Raja Resin pada waktu itu sudah berkemah di luar kota Yerusalem mau menyerang kerajaan Yehuda. Sehingga Raja Ahaz, Raja Yehuda dan penduduk Yerusalem ketakutan sekali. Ada dua kerajaan sudah mau masuk ya. Tetapi Tuhan Allah mengasihi umatnya. Tuhan Allah mengasihi Raja Ahaz, keturunan Raja Daud ya. Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya, pergi ketemu Raja Ahaz. Katakan kepada Raja Ahaz, jangan takut kepada kedua puntung api. Siapa itu kedua puntung api? Ada di pembacaan kitab Yesaya sebelumnya ya, di ayat-ayat sebelumnya. Kedua puntung api itu adalah Raja Resin dari Damsyik. Damsyik itu adalah ibu kota Aram ya. Dan kemudian Raja Pekah itu disebut oleh Tuhan Allah dua puntung api. Itu dua puntung api sebentar juga saya hancurkan. Kasih tahu Raja Ahaz Yesaya, hai nabiku Yesaya, jangan takut, katakan sama Raja Ahaz. Aku akan melindungi kerajaan Yehuda. Saya melindungi keturunan Daud, yaitu Anda Raja Ahaz. Tetapi Raja Ahaz tidak percaya ya. Ini jadi pelajaran buat kita. Seorang nabi besar, Nabi Yesaya sudah diutus Tuhan untuk mengatakan kepada Raja Ahaz, jangan takut. Tuhan Allah akan berperang untuk kamu. Tapi Raja Ahaz pakai akal pikirannya. Dengan kata lain, dia mengandalkan dirinya. Dia tidak percaya kepada perkataan Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan membela. Bahkan sebelum seorang anak lepas susu, jadi ada nubuatan Nabi Yesaya yang di ayat 16 berkata, tapi sebelumnya begini. Nabi Yesaya disuruh Tuhan untuk berkata kepada Raja Ahaz, jangan takut. Tuhan akan membelamu, Tuhan akan melindungimu. Tapi Raja Ahaz tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Dia malah minta tolong kepada raja dari Asyur. Di mana itu Asyur? Asyur sekarang negara Irak ya, ibu kotanya Baghdad. Pada waktu itu kerajaan Asyur adalah negara yang paling berkuasa, menguasai dunia pada waktu itu. Rajanya bernama lupa ya namanya. Pokoknya rajanya itu diminta oleh Raja Ahaz, Raja Yehuda, untuk melindungi. Karena kerajaan Asyur pada waktu itu paling kuat di dunia. Jadi bukannya dia terima tawaran Tuhan untuk melindungi bangsa Yehuda dari serangan Israel dan Suriah, tetapi malah dia pakai akalnya, dia mengandalkan dirinya meminta tolong kepada kerajaan Asyur ya, yang dipimpin waktu itu Tisar bin Plasar ya, itu nama rajanya. Salah itu, salah sekali. Sehingga Yesaya bilang, mungkin kau tidak percaya ya, tetapi Tuhan memberikan kau, mintalah tanda kepada Tuhan. Ini Nabi Yesaya bilang sama Raja Ahaz, mintalah tanda dari dunia orang mati maupun tanda dari surga. Itu Tuhan sudah terlalu berbaik hati ya. Kalau kita mengalami itu kita akan bersyukur. Tapi terbalik ini Raja Ahaz, memang tegar tengkuk dan dia mengandalkan dirinya dengan meminta bantuan Raja Asyur, sekarang negara Irak ya. Waktu itu negara yang paling kuat. Bukannya dia percaya pada perkataan Nabi Yesaya bahwa Tuhan akan melindungi, dia tidak percaya. Ini pelajaran buat kita ya. Makanya Tuhan bilang, kalau kau tidak percaya bisa minta tanda. Seperti Gideon dulu ya. Gideon minta tanda. Sekarang malah Tuhan Allah yang menawarkan Raja Ahaz. Kau boleh minta tanda. Tanda dari dunia orang mati kah? Atau tanda dari surga. Tapi sayang Raja Ahaz tidak percaya kepada hamba Tuhan Nabi Yesaya ini. Dia lebih percaya pikirannya sendiri.
Dia lebih bergantung pada Raja Asyur. Tetapi dia munafik. Dia berkata gini, aku tidak mau mencobai Tuhan. Wah, jadi kelihatannya saleh ya. Terima kasih Nabi Yesaya. Aku tidak mau mencobai Tuhan dengan meminta tanda. Tapi Tuhan tahu. Dan Nabi Yesaya tahu dia munafik. Makanya dia bilang, hai keluarga Daud, hai Raja Ahaz, tidak capek-capeknya kau berdusta pada Tuhan ya. Tidak capek-capeknya kau membuat lelah Tuhan. Bahasa hari-harinya gini, hai Raja Ahaz, jangan munafik. Tuhan tahu, saya sebagai Nabi Tuhan tahu kau lagi minta bantuan sama Raja Asyur. Jadi kau tidak percaya tanda bahwa Tuhan akan menolongmu. Maka sekarang Tuhan sendiri yang memberi tanda. Apa tandanya itu? Itu di ayat 14 yang kita baca tadi. Bahwa Tuhan akan memberi tanda. Seorang perempuan muda akan mengandung, hamil, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu akan dinamai Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Maksudnya gini, karena Raja Ahaz tidak percaya, malah dia percaya pertolongan Raja Asyur, ya, tetapi dia munafik, bilang tidak mau mencobai Tuhan, padahal itu pura-pura ya, munafik. Maka Tuhan saking marahnya, Tuhan bilang, aku yang kasih tanda bahwa ada seorang perempuan muda akan hamil dan anaknya lahir akan dinamai Immanuel. Artinya aku Allah beserta kamu, tapi kamu tidak mau percaya. Maka Tuhan berjanji, kamu lihat nanti kerajaan Asyur yang kamu minta tolong berapa tahun lagi akan hancur. Dan betul itu terjadi ya. Dihancurkan oleh kerajaan lain yang baru muncul ya. Nah, apa pelajaran buat kita ya? Dalam menyambut Natal, di Yesaya 7 ayat 14, ada juga di Matius 1 ayat 23, di Injil Matius 1. Ini perkataan Nabi Yesaya ya kepada Raja Ahaz, yaitu Tuhan bernubuat bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang akan dinamai Immanuel melalui seorang perempuan muda ya. Dan itu memang terrealisasi pada zaman Raja Ahaz, yaitu istrinya Nabi Yesaya sendiri. Perempuan muda di sini bukan berarti masih gadis ya. Di sini tertulis perempuan muda berarti bisa saja sudah menikah. Dan itu terjadi pada istri Nabi sendiri. Kalau kita baca di ayat 8, Tuhan bersabda kepada Nabi Yesaya, istrimu itu yang perempuan muda yang kau nubuatkan itu akan melahirkan seorang anak. Yang kemudian Nabi Yesaya kasih nama di Yesaya 8 ayat 1, Maher Shalal Hasbas. Tetapi sebenarnya Tuhan bilang namanya Immanuel ya, artinya Tuhan beserta bangsa Yehuda. Ya. Dan ini juga adalah merupakan nubuatan Tuhan buat kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat 700 tahun kemudian setelah Nabi Yesaya yang kita peringati sebagai hari Natal. Dan kalimat tadi bahwa seorang perempuan muda akan mengandung melahirkan seorang laki-laki yang dinamakan Immanuel, ini perkataan malaikat Gabriel kepada Yusuf. Yusuf pada waktu itu ragu-ragu menerima Bunda Maria karena Maria tunangannya sudah hamil, padahal mereka belum menikah. Padahal inilah nubuat yang sebenarnya ya, bahwa seorang perawan atau seorang gadis akan mengandung dan anaknya disebut Immanuel, yaitu Tuhan Yesus ya. Jadi ada kaitannya nubuat Nabi Yesaya buat Raja Ahaz dan nubuat malaikat Gabriel yang diutus Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi. Waktu itu Yusuf mau menceraikan Maria ya, tetapi malaikat datang melalui mimpinya, jangan ceraikan, sebab anak yang dikandung itu akan dinamai Immanuel. Jadi apa pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara-saudari adik-adik? Pertama, percayalah kepada nubuat
Alkitab, apa yang difirmankan Tuhan, kita percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Kita harus hidup benar, hidup kudus, berjaga-jaga sambil berdoa. Kemudian yang kedua, marilah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Dengan jalan kita melakukan semua perintah-perintahnya, termasuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, inilah pelajaran yang kita bisa ambil dari firman Tuhan yang diberitakan saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah serta teman-teman Warlot. Kita jumpa lagi pada hari ini. Saya menyambung apa yang Opa tadi bawakan. Saya melihat bagaimana di sini pembacaan ini saya merenungkan melihat kasih Tuhan, rencana Tuhan berlaku pada anak-anaknya atau ciptaannya. Dan di situ kita melihat pribadi Tuhan. Bagaimana pembacaan kita hari ini? Ada suatu nubuat yang sebentar lagi kita rayakan, yaitu kelahiran seorang perempuan yang akan melahirkan, ya, Tuhan Yesus. Itu kata sehari-hari. Saya tidak panjang di situ, tadi Opa sudah bawakan. Yang di sini saya mau mengatakan sekali lagi bagaimana kasih Tuhan, otoritas Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada ciptaannya. Apa yang Tuhan sudah sampaikan tidak pernah Tuhan merubah kalau kita membaca firman. Nah, kita perkecil saja apa yang tadi kita baca. Ya. Raja Ahaz di kitab Yesaya. Raja Ahaz yang memerintah pada waktu itu, bagaimana dia ketakutan sebagai seorang raja, dia ada ketakutan menghadapi apa yang ancaman yang dia akan terima dari lawan-lawannya saat itu. Kita sudah membacanya juga. Sekarang mari kita lihat Raja Ahaz menghadapi ketakutan itu. Tetapi kita harus tahu juga Raja Ahaz adalah satu turunan daripada Raja Daud. Saya mengingatkan tadi apa yang saya katakan. Raja Ahaz adalah bagian turunan Raja Daud yang akan melahirkan Tuhan Yesus Juru Selamat. Ya, saya kata hari-hari. Tuhan sudah nubuatkan itu. Kita lihat pribadi Tuhan di situ. Pribadi Tuhan mengatakan sebagai manusia kadang-kadang kita melihat pribadi Tuhan seperti pikiran kita. Ya. Tuhan bisa berubah. Kalau kita jahat misalnya, Tuhan juga bisa baik kalau kita baik. Tetapi kita melihat pribadi Tuhan dengan mata Tuhan, bukan mata manusia kita. Saya tidak mengulangi, kita juga sudah tahu bahwa Raja Ahaz adalah turunan dari Raja Daud yang melahirkan Juru Selamat. Kalau melihat pembacaan hari ini, betapa jahatnya Raja Ahaz, ya, betapa jahatnya dia, bagaimana kejahatannya itu tidak menjadi teladan, mengikuti teladan sebelumnya orang tuanya, ayahnya, tapi dia membuat satu kejahatan yang dia sendiri dengan hatinya mengambil tindakan kejahatan itu. Yang saya melihat setelah saya membaca, saya merenungkan yang paling jahat, dia mengorbankan anaknya sendiri, mempersembahkan anaknya. Setelah saya baca, saya renungkan
untuk saya melihat, karena kami orang supernatural, saya bawa pikiran karunia saya di situ. Betapa jahatnya ya, mengorbankan anaknya sendiri. Ya. Setelah saya gabungkan dengan apa yang kita baca pada hari ini, bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan dia, tidak melihat segala kekurangannya, tapi mau mengangkat dia. Dia tidak mau. Ya, pembacaan ini Bapak Ibu baca, dan tadi sudah dibawakan oleh Opa, bagaimana kekerasan hatinya. Dia ketakutan waktu dia dikepung. Kalau melihat dari apa yang kami biasa melayani, ya, pembunuhan anaknya, ya, dengan sengaja dia lakukan, itu mengikut terus. Itu suatu hal membunuh, ya, mengorbankan demi untuk mendapat satu kehidupan dunia. Tetapi perasaan itu, ya, dunia itu mengikut dia terus sampai pada akhirnya dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan sudah pesankan. Memberikan keselamatan, memberikan pengampunan. Dia tidak mau menerima hanya karena ketakutan. Jadi apa yang kita buat itu akan mengikuti kita terus di saat kita bertindak. Walaupun kita bertindak seperti kita sudah tidak mau lagi mengikuti hal-hal yang tidak benar, tetapi karena sesuatu kita menjadi ketakutan. Ketakutan itu yang mengejar kita, karena kita belum selesai dengan apa yang saya baca kalau saya renungkan, pembunuhan anaknya sendiri. Maaf ibu-ibu, karena saya melihat dari sudut pandang supernaturalnya di situ. Bagaimana roh ketakutan itu, ya, memburu, mengejar dia sampai dia tidak bisa menyambut, ya, apa yang Tuhan sudah katakan melalui Yesaya. Sudah membujuk dia sampai Tuhan katakan, kalau kamu melawan ini akan terjadi. Apa yang kamu ambil keputusan tidak mengikuti kata pesan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, begitu besarnya, ya, akibat yang dia katakan, dan begitu besar juga kasih Tuhan. Dia tidak bisa melihat itu yang mana, hanya karena dosa. Bapak Ibu, mari kita contoh, akan sampai di sini dulu kita melihat keburukan, ya. Ada hal-hal yang Raja Ahas buat, akhirnya terus dia tidak melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin melepaskan dia. Kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar. Tetap perbuatan Tuhan tidak bisa ada yang goyang, Bapak Ibu. Tetap melalui Daud, turunan Daud sampai pada Ahas, tetap apa yang Tuhan rencanakan, membuatkan itu tetap. Dan malah Tuhan katakan, dari keturunan Ahas ini Tuhan memberikan satu wanita yang akan melahirkan juru selamat yang Tuhan janjikan. Bapak Ibu, begitu kita melihat begitu setianya Tuhan pada ciptaannya. Saya berpikir, saya merenungkan apa yang kita pernah buat untuk Tuhan. Asal kita mau datang pada Tuhan, kita mau menerima, kita mau mengaku di hadapan Tuhan segala kekurangan, segala juga kelebihan kita. Kita diskusi dengan Tuhan, Tuhan mau menerima. Kita bandingkan dengan Raja Ahas ini. Apakah kita mau seperti di Raja Ahas, atau kita mengambil satu hal yang betapa apa yang Tuhan buat terhadap Raja Ahas. Tentu dengan kita pun zaman akhir ini Tuhan demikian juga. Dan apa yang dibuat oleh Tuhan, nubuat Raja Ahas itu terjadi yang sebentar lagi kita peringati seorang perempuan yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita memasuki minggu-minggu Natal.
Tuhan mengingatkan kita bahwa apa yang Tuhan sudah nubuatkan tidak ada yang bisa batalkan. Kalau secara manusia, ya, kita lihat betapa jahatnya Ahas. Kalau secara manusia, kadang-kadang kita renungkan, bisa kalau kita secara manusia kita batalkan, tetapi Tuhan tidak. Jadi Bapak Ibu, kita ambil pelajaran hati Tuhan. Hati Tuhan tetap nubuatan berjalan. Tidak melihat apakah itu baik atau tidak, tetap nubuatan berjalan. Tetapi nubuatan itu berjalan di saat yang tidak baik, tetap ada tabur tuai. Ya. Jadi sesudah Ahas tidak menerima ini, tapi nubuatan itu tetap dari keturunan itu akan lahir, seorang wanita akan melahirkan juru selamat. Hasil daripada nubuatan tetap jalan, tapi hasil Raja Ahas, dia menderita. Saya tidak panjang di situ bagaimana dia akan menerima hasil daripada dia tidak ada ketaatan dia pada apa yang Tuhan sudah pesankan melalui Yesaya. Mari Bapak Ibu kita melihat betapa adilnya keadilan Tuhan, tidak seperti mata hati manusia kita. Tidak ada sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi tidak ada akibat. Jadi di sini kata kita melihat tetap nubuatan berjalan, tapi hasil daripada apa yang kita jalankan nubuatan itu benar atau tidak, kita tetap akan menerima hasilnya, yaitu saya katakan di sini adalah tabur tuai. Ya. Karena waktu itu Ahas akhirnya Tuhan juga sudah beritahukan kepada dia apa yang akan terjadi, yaitu penderitaan. Ya, saya tidak panjang, Bapak Ibu bisa mengerti membaca. Saya ajak mari kita baca ulang peristiwa ini. Betapa setianya Tuhan dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah, saya ajak, jangan kita melukai hati Tuhan. Tuhan sangat baik Bapak Ibu. Tidak ada rahasia yang Tuhan tidak ungkapkan. Ya, pasti Tuhan akan buka terhadap kita. Saya ulang-ulang yang menjadi pertanyaan, bagaimana hubungan kita taruh Tuhan hidup kita. Tuhan sangat terbuka Bapak Ibu. Dia sangat-sangat terus terang. Dia sangat membuka hatinya. Tuhan tidak ada rahasia bagi kehidupan kita. Dia ungkapkan semua, tinggal kita mau terima apa tidak. Kita belajar hubungan kita dengan Tuhan, kita belajar keintiman kita dengan Tuhan. Maka apa yang tidak baik Tuhan akan memperbaiki. Apa yang baik maka Tuhan akan membalas lebih dari apa yang kita duga. Mari Bapak Ibu, nubuatan Tuhan terhadap kita, kehidupan pribadi keluarga, kehidupan akhir zaman generasi kita. Semua kita adalah generasi akhir zaman. Nubuatan kita rajin baca firman, nubuatan itu sudah ada. Tinggal kita menikmati dan menjalankannya. Itu pilihan seperti Raja Ahas. Ya, mari kita memilih jangan seperti Raja Ahas. Kita memilih apa yang Tuhan sudah pesankan. Tuhan terbuka. Maka semua apa yang kita ikuti kita akan melihat hasilnya. Bahkan kita belum melihat hasilnya pun Tuhan sudah membuka. Saya katakan tidak ada rahasia bagi Tuhan Bapak Ibu. Semua indah dalam Tuhan. Dan kita hasil daripada apa yang kita baca hari ini. Kita hari ini generasi menerima itu juga semua. Kita penyelamat yaitu Tuhan Yesus kita. Yang sekarang generasi kita adalah generasi yang sungguh luar biasa. Generasi kasih karunia Tuhan. Tuhan hidup di dalam kita melalui rohnya yang kudus. Itu hidup bersama dengan kita. Tidak ada yang tidak bisa Bapak Ibu menghadapi kehidupan akhir zaman ini. Tidak, sekali lagi tidak ada rahasia. Mari kita jalani kehidupan generasi kita dengan apa yang menjadi contoh pembacaan kita. Mari kita dekat dengan Tuhan.
Karena itu adalah keselamatan yang Tuhan sudah membuatkan dan kita generasi menikmatinya. Kita berjalan dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menjalankan tugas yang Tuhan berikan pada kita. Kita jalankan untuk menyenangkan hatinya. Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kita teladani hidup kita dengan karya Tuhan di dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Maka orang generasi kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa sebagai penyelamat kehidupan manusia. Kiranya apa yang kami bawakan pada hari ini, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang akan memberikan wawasan, pengalaman, pemberitaan yang lebih mengerti lagi di rumah bagi Bapak Ibu. Di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi bagi Bapak Ibu di rumah. Kiranya apa yang kami bawakan itu menyenangkan hati Tuhan sebagai satu persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan kita juga akan menerima pada akhirnya Tuhan disenangkan. Tuhan datang menjemput kita. Kita sudah sedia hati kita apa yang kita terima pada setiap pembacaan firman. Dan segala penjelasannya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan Bapak dan Ibu di rumah. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.